Halo, perkenalkan nama saya Triani Apriliana Purba. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8775075. Saya merupakan mahasiswa PGSD Universitas Terbuka semester 4 Pokjar Serdang Bedagai. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan menjelaskan terkait materi modul 11 yaitu tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Mari simak semuanya penjelasan dari saya. Baik, di dalam modul 11 ini kita akan mempelajari 4 kegiatan belajar. Adapun kegiatan belajar yang pertama adalah warga negara yang cerdas. Kegiatan belajar yang kedua adalah warga negara yang partisipatif. Kegiatan belajar yang ketiga adalah warga negara yang bertanggung jawab. Dan kegiatan belajar yang keempat adalah warga negara yang religius dan penuh toleransi. Mari sama-sama kita simak penjelasan per kegiatan belajar. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada kegiatan belajar yang pertama. Kegiatan belajar pertama, kita akan mempelajari warga negara yang cerdas. Ada beberapa hal pokok yang akan kita pelajari pada kegiatan belajar yang pertama ini, yaitu ada konsep warga negara. Kita akan mempelajari pengertian dari warga negara. Yang kedua, kita akan mempelajari karakteristik warga negara yang cerdas. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dan mempelajari tentang kompetensi warga negara. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Sudah tidak sabar kan? Mari kita simak baik-baik. Konsep warga negara. Teman-teman sekalian, apakah sudah tahu apa itu pengertian warga negara? Sudah tahu atau belum? Nah, warga negara dalam bahasa Inggris disebut citizen. Dalam bahasa Yunani, civics, asal kata civicus yang berarti penduduk sipil. Ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam polis atau negara atau kota. Ahli lain yaitu Turner dalam bukunya berjudul Civic Citizen menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal pada wilayah tertentu. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa warga negara adalah kumpulan manusia yang menempati atau menduduki suatu negara dan menjadi penduduk resmi dari wilayah tertentu. Nah, itulah menurut saya, pendapat saya tentang pengertian konsep warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik warga negara yang cerdas. Karakteristik warga negara yang cerdas. Teman-teman, apakah teman-teman semua mengetahui pengertian dari karakteristik? Nah, menurut pendapat saya, karakteristik itu adalah tanda atau ciri-ciri yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau sebuah. Nah, dalam hal ini karakteristik warga negara berarti ciri-ciri atau tanda-tanda warga negara yang kita identifikasi. Baiklah, bagaimana karakteristik dan atau tanda-tanda warga negara yang cerdas? Mari kita simak. Karakteristik warga negara yang cerdas akan memiliki kompetensi. Nah, apa sih pengertian dari kompetensi itu sendiri? Kompetensi merupakan sebuah kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Warga negara yang cerdas akan memiliki kompetensi atau kemampuan yang diaplikasikan dalam kegiatan di masyarakat sebagai warga negara dalam negara itu tersendiri. Terkait kompetensi, warga negara yang cerdas akan memiliki 6 kompetensi. Apa saja kompetensi tersebut?
Ada 6 kompetensi dari warga negara. Yang pertama itu adalah kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi. Bagaimana kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi? Warga negara yang cerdas dalam konteks di era reformasi ini harus mampu memperoleh informasi yang tetap berkepedoman pada nilai-nilai Pancasila. Informasi-informasi yang didapat adalah informasi-informasi tentang era kehidupan manusia dewasa ini yang terus berkembang. Nah, yang kedua adalah menjaga dan membina ketertiban. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban. Sedangkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat akan terwujud apabila setiap warga negaranya memiliki kesadaran yang kuat akan segala peraturan dan norma-norma yang berlaku, serta mampu mengamalkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan semua norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, akan tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Baik, yang ketiga dalam kompetensi warga negara yang cerdas adalah membuat keputusan. Apa sih pengertian dari membuat keputusan? Dalam konteks ini, warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu mengambil keputusan secara cerdas, di mana pengambilan keputusan itu tidak didasari oleh sikap emosional, melainkan oleh sikap dan tindakan rasional, logis, dan sistematis. Keputusan yang didasari pikiran dan spirit yang rasional, sistematis, dan logis akan menjadikan keputusan tersebut menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri maupun masyarakat lainnya. Nah, yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi adalah warga negara yang dapat menyampaikan aspirasinya serta ekspektasi atau harapan-harapannya kepada pemerintah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bagaimana cara warga negara yang cerdas untuk berkemampuan komunikasi? Caranya dapat diwujudkan dengan pembukaan kegiatan dialog bersama dengan pemerintah dan warga negara dalam forum. Yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Warga negara yang cerdas mesti menyadari bahwa keberadaan atau ekstensinya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, sikap yang dikembangkan dari kesadaran tersebut adalah menjamin kerjasama yang baik sesama warga negara masyarakat dengan cara menghindari sifat-sifat egoistik. Nah, bagaimana perwujudan yang dapat dilakukan? Yaitu 1. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, saling tolong-menolong dan membantu, menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berakar pada moral, bersikap demokratis yang sehat dan berakar agama. Dan yang terakhir adalah melakukan berbagai kepentingan dengan benar. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap individu warga negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Akibatnya tidak jarang timbul pertentangan atau konflik dalam kehidupan warga negara. Warga negara yang cerdas senantiasa menempatkan kepentingannya dalam konteks kepentingan orang lain. Artinya, dalam menggunakan kepentingannya selalu memperhatikan atau mempertimbangkan keberadaan kepentingan orang lain. Selanjutnya, ada dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Lebih-lebih bangsa Indonesia saat ini sedang tengah berada dalam situasi bangkit kembali dari keterpurukan yang melanda bangsa kita. Dalam konteks inilah warga negara yang cerdas memiliki peranan penting untuk berkiprah secara optimal dalam rangka mengangkat kembali bangsa Indonesia menuju peradaban baru yang lebih modern dan demokratis. Dengan warga negara yang cerdas itu, di samping akan mengangkat martabat bangsa, juga akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai warga negara yang kompetitif dalam percaturan global saat ini.
Meski diakui bahwa mewujudkan warga negara yang cerdas tidaklah mudah atau bersifat instan, melainkan memerlukan waktu dan proses yang relatif lama, karena hal ini berkaitan dengan aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang utuh, seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Ada beberapa dimensi kecerdasan warga negara, yaitu ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual artinya kemampuan mental atau berpikir logis, melakukan pertimbangan, dan membuat rencana. Nah, kecerdasan emosional adalah sikap yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang menghargai orang lain, kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku seperti itulah yang harus dilaksanakan warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Kecerdasan emosional membimbing dan mengarahkan warga negara untuk peka dan respek terhadap keadaan sesamanya, serta toleransi terhadap perbedaan yang ada. Selanjutnya, kecerdasan moral. Kecerdasan moral berkenaan dengan kemampuan untuk senantiasa melandasi sikap dan perilaku dengan nilai moral yang baik. Yang terakhir yaitu adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berkenaan dengan penanaman, pemahaman, serta pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dengan demikian, sikap dan perilaku yang diwujudkan oleh warga negara yang cerdas adalah senantiasa dipancari oleh nilai-nilai dan ajaran agama yang mutlak kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa negara yang cerdas yang hendak diwujudkan adalah warga negara yang cerdas secara utuh, meliputi dimensi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral. Dengan bahasa yang sederhana, warga negara Indonesia yang cerdas adalah warga yang cerdas otaknya, akalnya, cerdas hatinya, cerdas perasaannya, serta cerdas moralnya. Ada juga beberapa potensi dasar mental yang dapat dikembangkan menurut Nursid. Yang pertama adalah minat atau sense of interest. Yang kedua ada dorongan ingin tahu. Yang ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan. Yang keempat ada dorongan ingin menyelidiki. Dan yang terakhir ada dorongan ingin menemukan sendiri. Baiklah teman-teman, kita sudah berjumpa pada modul yang kedua. Modul yang kedua akan membahas tentang warga negara yang partisipatif. Pengertian partisipatif. Apa sih pengertian partisipatif? Partisipatif dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan bangsa dan negara. Partisipatif terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk tenaga, yang kedua ada bentuk pikiran, dan yang ketiga ada bentuk materi. Warga negara yang partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah partisipasi di bidang politik. Partisipasi di bidang politik adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara. Berikut ini bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh McAndrew. Yang pertama ada partisipasi politik konvensional, ada pemberian suara seperti voting. Yang kedua diskusi politik. Yang ketiga kampanye. Yang keempat membentuk dan aktif dalam kelompok kepentingan. Yang kelima ada komunikasi individual dengan kekerasan politik dan pejabat politik. Nah, ada juga partisipasi politik di bidang non-konvensional, yaitu yang pertama 1. Pengajuan petisi, yang kedua berdemonstrasi, yang ketiga konfrontasi, yang keempat mogok, yang kelima tindakan terhadap harta benda, yang keenam tindakan terhadap manusia, dan yang ketujuh ada perang gerilya dan revolusi.
Contoh perwujudan atau partisipasi politik yang pertama, mengkritisi secara aktif kebijakan pemerintah, aktif dalam partai politik, aktif dalam lembaga sosial swadaya masyarakat atau sering disebut dengan LSM. Agar partisipasi politik warga negara sebagaimana dikemukakan berjalan dengan baik, maka harus ada beberapa sikap yang harus dihindari seperti apatis, sinis, alienasi, anomi. Yang kedua, ada partisipasi sosial. Partisipasi sosial adalah bentuk partisipasi di bidang sosial masyarakat. Contoh kegiatan perwujudan di bidang partisipasi sosial itu ada membantu anggota masyarakat yang membutuhkan baik dalam bentuk bantuan moral maupun material sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua ada turut serta membantu jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tidak menjadi beban masyarakat melainkan menjadi motor penggerak masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat itu ada partisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada partisipasi dalam bidang ekonomi. Contohnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku, hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan, mensosialisasikan gerakan menabung untuk menjamin kehidupan masyarakat masa yang akan datang yang lebih baik dan cerah, dan menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Partisipasi dalam bidang budaya. Contoh perwujudannya adalah menghilangkan etnosentrisme dan chauvinisme. Yang kedua, mencintai budaya lokal dan nasional seperti tari-tarian daerah, lagu-lagu daerah, dan lagu-lagu nasional. Yang ketiga, melakukan berbagai inovasi kreatif dan menyokong pengembangan budaya daerah. Baik, teman-teman, kita sudah memasuki kegiatan belajar yang ketiga. Kegiatan belajar yang ketiga ini akan membahas tentang warga negara yang bertanggung jawab. Sebelum kita membahas tentang apa sajakah karakteristik warga negara yang bertanggung jawab, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian konsep tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Ada beberapa pendapat para ahli tentang apa itu tanggung jawab. Yang pertama ada pendapat dari Ridwan Halim. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Ada juga pendapat para ahli yang kedua, yaitu Purbacaraka, berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Nah, berdasarkan dua pengertian dari para ahli tersebut, dapat kita simpulkan mengenai apa itu tanggung jawab. Disimpulkan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan. Sebab pelaksanaan kewajiban serta kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. Dalam menggunakan haknya, setiap warga negara harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Aspek kekuatan, kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. 2. Aspek perlindungan hukum atau potensi hukum, yaitu melegalisir atau mensahkan aspek kekuasaan yang memberi kekuatan hak mutlak untuk pengguna haknya. Yang ketiga, aspek pembatasan hukum. Aspek pembatasan hukum adalah aspek yang membatasi dan menjaga jangan sampai terjadi pengguna hak oleh suatu pihak yang melampaui batas yang menimbulkan kerugian.
di mata semua orang dan masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki excellence atau kebijakan selaku warga negara. Dalam pandangannya, keutamaan atau kebajikan bagi setiap warga negara sesuai fungsinya dan peranannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. A. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi pelarangannya, menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan, menjalin silaturahmi dan persaudaraan. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh gambar tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk umat yang beragama Islam akan beribadah di masjid, untuk agama Katolik atau Kristen akan beribadah di gereja, begitu juga agama lainnya menyesuaikan dengan sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Contohnya, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial, menghapuskan bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh menghapuskan bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Ini adalah gambar contoh tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap golongan atau ras yang mungkin berbeda di daerah kita tersebut. Sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu ada tanggung jawab warga negara terhadap lingkungannya, diwujudkan dalam perilaku 1. Memelihara kebersihan lingkungan dengan ikut melaksanakan kerja bakti di dalam masyarakat atau desa kita. Yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, yaitu contohnya melakukan penebangan pohon secara liar yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, ada tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Contoh perwujudannya adalah 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. 2. Menjaga dan memelihara nama bangsa dan negara di mata dunia. Yang ketiga, membina solidaritas sosial. Yang keempat, meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada kegiatan pembelajaran yang keempat. Kegiatan pembelajaran yang keempat ini akan membahas tentang warga negara yang religius dan penuh toleransi. Bagaimana sih warga negara yang penuh religius dan toleransi itu? Mari simak pembahasannya. Manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang memiliki keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang menguasai alam jagat raya seluruh makhluk bumi lainnya. Daud Alim mengatakan, setiap orang yang beragama selalu terlibat dengan agama yang dianutnya tersebut. Warga negara yang religius adalah warga yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang diajarkan atau yang dipeluknya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga seperti berdoa bersama keluarga, masyarakat seperti kegiatan pengajian maupun bangsa dan negara. Sekarang kita masuk kepada pentingnya suatu toleransi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tolerance yang artinya memberi kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar atau lapang dada menghadapi orang lain.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sikap menegang dalam makna menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip-prinsip atau pendirian orang tanpa mengorbankan prinsip pendirian sendiri. Nah, pada gambar di atas merupakan contoh kegiatan toleransi, yaitu saling menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, baik ataupun antar golongan. Secara umum, toleransi dibagi menjadi dua, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan dan berhubungan dengan akidah. Sedangkan toleransi sosial adalah toleransi yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan.